Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli. Singkat aja perkenalannya, saya Yuli, orang tua dari remaja autis berusia hampir 20 tahun, Jason. Dan saya banyak belajar sendiri dari berbagai sumber, gitu ya. Dan saya hari ini mau men-sharing mengenai topik yang kalau dipikir-pikir yang menurut saya mungkin menarik buat orang tua untuk diketahui, gitu ya. Jadi misalnya kita bilang kan belajarlah dari kesalahan orang lain, ya. Jadi dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Jadi kalau ditanya, waktu itu ada yang bertanya, siapa sih penyesalan atau kesalahan yang kamu lakukan dari selama perjalanan ini? Ada beberapa. Yang pertama, saya tidak melihat kita tuh tidak melakukan treatment Jason itu secara holistik. Saya tuh terlalu banyak terfokus dengan biomedical. Jadi hanya dari dalam, ya. Terus hanya ada ya paling SEOTTW gitu ya. Saya nggak banyak mengajarkan tentang berpikir, thinking skills ya, terus database-nya gitu. Itu baru kita mulai lakukan di usia dia 5 tahun, database itu, dan thinking skill pada saat usia dia 10-11 tahun gitu ya. Jadi itu menurut saya salah satu kesalahan orang tua adalah jika kita terlalu terfokus pada satu hal saja. Jadi anak itu kita nggak bisa cuma dari satu sisi. Jadi kita harus dari semua sisi. Kalau memang dia punya masalah sensori, lakukan sensori terapi. Kalau dia memang punya masalah dengan oral motor, lakukan speech oral motor therapy. Nah, kalau dia memang bermasalah, tapi gini loh, jangan juga menutupi kemungkinan bahwa anak saya hanya sensori terapi, masalah sensori tapi nggak bermasalah di hal yang lain. How do you know? Dari mana taunya? Kita punya kacamata untuk ngeker ke dalam. Terus kita punya nggak kacamata untuk menilai bahwa anak kita tidak perlu diet? Tahu dari mana? Kecuali kalian melakukan tes IgG, IgM, tes gluten peptide untuk melihat gluten dan casein sensitivity dan kirim ke Amerika dan menunjukkan bahwa memang anak saya tidak ada alergi IgG dan IgM dengan laktos, gluten, casein, dairy dan sebagainya. Dan ya kalian anaknya tidak perlu terapi. Tapi kalau enggak, jangan hanya bilang ini anaknya cuma sensori, atau anaknya cuma nggak bisa diatur, atau anaknya cuma apa aja lah diagnosanya. Tapi jangan langsung menutup kemungkinan tersebut, ya. Jadi tapi ada juga orang tua yang biomedical doang yang dikerjain, tapi yang lainnya enggak. Anak nggak pernah diajarin di rumah, nggak pernah dikasih kosakatanya, nggak pernah diajarin untuk berpikir, nggak pernah diajarin berkomunikasi, terus mengharapkan anak tiba-tiba bisa komunikasi. Bisa lambat kali, kita nggak efektif gitu ya. Terus kesalahan saya yang kedua itu adalah melakukan ABA yang terlalu lama. Ini opini pribadi ya, gitu ya. Kenapa? Karena ABA itu lebih banyak instruksi. Sedangkan yang anak saya butuhkan di kemudian hari itu adalah thinking skill, kemampuan menganalisa dan berpikir, dan banyak hal-hal secara abstrak. Why, how, social, itu nggak bisa di-drill secara ABA, nggak bisa dihafal. Begitu banyak hal di dalam dunia ini untuk bisa dihafal. Kesalahan saya yang ketiga, kita ini kurang persisten terhadap Jason. Karena Jason cepat bosen dan seasonal banget gitu ya, dan mau trennya lagi kemana gitu kan. Mainan dia juga lagi tren ke firefighter semua. Kalau lagi bosen zoo semua gitu kan. Jadi kalau tanya what do you wanna be when you grow up, ya nanti dia bilang kalau lagi zoo ya I wanna be zookeeper, kalau lagi train ya I wanna be train conductor gitu ya. Jadi dia cepat bosen, jadi kita biarin. Nah tapi ada satu drum yang saya selalu paksakan dia, dan sampai sekarang saya lihat persistensi saya itu benar. Yang lain-lain kita agak longgar gitu ya, karena kita nggak mau berantem. Apalagi anak kalau udah mulai puber, udah mulai controlling juga gitu ya, dan oppositional.
Kemudian kalau secara musik, Jason baru mulai belajar musik kayaknya usia 11-12 tahun kalau nggak salah ya. Jadi bukan dari kecil, karena saya merasa dia nggak tertarik sama musik, nggak usah diajarin musik lah gitu ya. Padahal mungkin aja start early mungkin dia akan lebih baik, saya nggak tahu. Oke, itu adalah penyesalan saya. Yang kemudian adalah saya ini orang controlling, Jason pun controlling ya. Karena saya controlling dan saya selalu maunya apa-apa tuh semua harus sesuai dengan keinginan saya. Kemudian kita cukup strict gitu ya, meskipun nggak sampai kaku banget gitu dengan rules dan boundaries. Pada saat anak menuju pubertas ya, mencari jati diri sendiri, dia ingin berontak, free, I want to be free, jangan diatur ya. Itu mulai terjadi pemberontakan ya. Nah, tapi untungnya kita tidak sampai ke breaking point ya. Jadi kita mencari cara untuk mengalah dan berkompensasi gitu ya. Jadi seperti main layangan ya, tarik dan ulur gitu. Tapi itu pun kita melihat Jason mulai ada opposition ya, karena dia merasa apa yang mami ngomong aku harus oppose gitu, karena aku nggak mau diatur, aku nggak mau dikekang, aku mau mencari jati diriku ya. Jadi berhati-hati juga dengan orang tua yang terlalu strict abahnya ya. Layangan kalau ditarik terus bisa putus. Tapi kalau nggak ditarik-tarik, diulur melulu, layangannya hilang. Jadi memang sulit, harus ada kira-kira kapan narik, kapan ulur. Gitu. Itu hanya bisa dari jam terbang ya, dan logika. Dan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, teman-teman yang memang tepat, yang memberikan saran yang tepat, itu akan lebih baik. Okay. Kalau untuk kesalahan dengan perjalanan Jason, mungkin sampai di situ aja. Kalau memang merasa video ini berguna, bisa di-share dan di-like. Kalau ada yang mau dibahas lagi, bisa di-komen. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.